Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Noviadi, berasal dari kelas 1C D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Padang. Di sini, dosen pembimbing saya yaitu Ibu Putri Gemalasari. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tentang permasalahan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan di sini pun saya akan memasukkan dua masalah. Yang pertamanya tadi yaitu COVID-19 dan selanjutnya kasus illegal lodging. Baiklah, di sini saya pertama kalinya akan membahas mengenai aplikasi nilai Pancasila terhadap COVID-19. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang latar belakang mengapa timbulnya virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Baiklah, masalah virus corona atau COVID-19 memanglah menjadi permasalahan di Indonesia bahkan di dunia. Virus ini membuat banyaknya negara memutuskan untuk lockdown dan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Virus corona sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, yaitu di Cina pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini memakan banyak korban dengan cara menularkan dari satu orang ke satu orang lainnya. Dan Pancasila memiliki nilai yang terkandung dalam setiap silanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini pada saat musibah virus corona ini. Dan apa-apa saja aplikasinya, kita akan bahas satu persatu terhadap sila-sila yang terdapat di Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Agama atau yang disebut dengan kepercayaan adalah pondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila ketuhanan berada di urutan pertama. Nilai yang terkandung pada Pancasila ini salah satunya adalah percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Pada saat pandemi COVID-19, ini penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan cara selalu berdoa kepadanya untuk keselamatan dunia maupun dunia akhirat. Dan di sini pun kita sebagai manusia, terkhususnya masyarakat Indonesia, kita tidak boleh berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi sila pertama ini menekankan bagaimana caranya kita membentuk fondasi penguat dalam diri manusia pada masa-masa ini. Baiklah, yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lainnya. Sila ini menekan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini pun kita dapat menerapkan sila kedua. Mengapa? Karena dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain, artinya kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan. Dan di sini pun kita pun tidak boleh menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19 dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Dan kita boleh dan bahasa halusnya yaitu kita tidak boleh kasar. Kita boleh was-was tapi tidak boleh memandang itu dengan sikap putus asa. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sila ketiga yang terdapat di dasar negara kita yaitu Pancasila yang berbunyi 3 Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia kita bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini pun mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. Pemerintah Indonesia pun setelah memberi dukungan atau memberi anjuran kepada kita untuk berdiam diri di rumah saja. Dan di media sosial pun kita pun memiliki hashtag yaitu di rumah aja. Selanjutnya kita akan membahas tentang sila keempat. Apa-apa saja yang dapat kita ambil dari sila keempat ini? Baiklah, yang pertama yaitu bahwa kepatuhan rakyat menghadapi virus ini
Alangkah baiknya awal dalam pemimpinan. Mengapa? Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing atau lockdown dan sebagainya adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran virus corona atau yang disebut dengan COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi, dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. Dan dapat kita simpulkan bahwasanya dalam pemerintah dan dalam hubungan pemerintah dan masyarakat harus saling sinkron dan saling membantu untuk memecahkan COVID-19 ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir atau kelima ini, negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Mengapa demikian? Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat dengan status sosial yang rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pemimpin pun harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Baiklah, kita akan membahas mengenai memahami permasalahan yang kedua, yaitu masalah kronologis kasus illegal lodging. Dan di sini pun kita akan membahas latar belakang atau kronologi kasus illegal lodging. Baiklah, saya mulai. Indonesia pada saat ini mengalami permasalahan yang besar. Dalam hal ini, illegal lodging atau pencurian hasil hutan ini 4 tahun terakhir pun mengakibatkan kerugian negara lebih dari 100 triliun rupiah. Dalam hal ini pun, lemahnya penegakan hukum menjadi jawabannya. Mengapa demikian? Hutan memang dalam wewenang Departemen Kehutanan, namun luasnya hutan tidak mungkin ditangani departemen ini sendiri. Dibutuhkan bantuan kepolisian dan aparat TNI. Pencurian hasil hutan ini juga tidak jera karena hukuman yang ringan atau sulitnya mencari bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan dan dalam lembaga peradilan menjadi penting. Kasus lainnya yang menunjukkan perlunya penegakan hukum adalah peraturan, yaitu kemauan Pemda DKI Jakarta dalam rangka membatasi ruang bagi perokok. Mengapa demikian? Peraturan sudah dibuat, telah dinyatakan berlaku, namun banyak masyarakat yang mengabaikannya. Dan mengapa demikian? Jawabannya yaitu lemahnya penegakan hukum, terbatasnya jumlah aparat dan koordinasi dan aparat hukum, sehingga kantor yang tidak menyediakan ruang untuk merokok atau orang yang merokok di tempat umum tidak dapat ditindak. Dan di sini pun kita harus mendekati dengan pendekatan konstitusi dan rule of law. Pendekatan konstitusi. Konstitusi merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Ini pun kita bisa menunjukkan bahwasanya konstitusi adalah peraturan yang tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi, hakikat dan fungsi konstitusi atau yang disebut dengan undang-undang dasar. Hakikat isi konstitusi: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan ini pun adanya pembagian dan pembatasan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Fungsi konstitusi undang-undang dasar dalam negara membatasi kekuasaan pemerintah sebagai cara efektif dalam membagi kekuasaan sebagai perwujudan dari hukum-hukum yang tertinggi. Dan di sini pun kita akan mengartikan apa yang dimaksud dengan rule of law. Rule of law
law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. Ia lahir berjalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya parlemen dalam penyelenggaraan negara sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaan menjunjung tinggi supremasi. Dan rule of law disebut juga dengan rule by the law dan bukan rule by the man. Di Indonesia, intinya dari rule of law adalah dominan adanya keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 membuat prinsip-prinsip rule of law yang ada pada hakikatnya merupakan cerminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan di sini pun fungsi rule of law yaitu pada hakikatnya merupakan jaminan terhadap formal, yaitu rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Sehingga aturan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tetap instruktif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti rule of law jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Dan di sini pun hal yang mengemukakan untuk dipertanyakan antara lain bagaimana komitmen pemerintah untuk melaksanakan prinsip-prinsip rule of law. Penegakan hukum yang terdiri dari yang pertama, kepolisian, kejaksaan, KPK, Badan Peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi. Dan di sini pun dapat kita simpulkan bahwasanya apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia maupun penegak hukum yang ada di pemerintahan ini. Yang pertama, penegak hukum yang pertama yaitu Dephut. Tindakan yang seharusnya yang ia lakukan menurut saya pribadi yaitu melakukan menegakkan hukum di bidang hukum kehutanan. Yang kedua, seharusnya kepolisian. Yang kedua yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu kepolisian. Kepolisian. Menurut saya kepolisian seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan di sini pun seharusnya kepolisian harus tegas dalam menegakkan hukum. Dan di sini pun kepolisian pun harus berpihak memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kejaksaan yaitu penegakan hukum terakhir merupakan harus yang dilakukannya tindakan yang seharusnya yang dilakukannya. Yang pertama yaitu kejaksaan memberikan penetapan hukum dan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, seharusnya kejaksaan mengawasi pelaksanaan putusan pidana. Yang ketiga, seharusnya kejaksaan memutuskan pidana sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhususnya mahasiswa, harus bisa berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada di bangsa kita saat ini. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah saya jelaskan tadi, COVID-19 membawa perubahan dalam tatanan dunia internasional yang mempengaruhi langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar dan akan melanda kehidupan nasional, sosial, politik, bahkan mental bangsa. Maka dari itu, benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar negara Pancasila. Dan di sini pun saya sebagai mahasiswa dan teman-teman sekalian yang merasa mahasiswa, kita harus menekan angka penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan mengharuskan kita untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah apapun institusi atau universitas lainnya, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati mengamalkannya, dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Dan selanjutnya saran saya,
hingga saat ini belum ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi corona. Cara terbaik untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terhadap virus tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berkontribusi dan bekerjasama dengan pemerintahan dalam menangani pandemi COVID-19. Baiklah, itu saja hasil video yang saya buat. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, bisa kalian komen di bawah, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.